Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati pengawas pembina SMP Negeri 2 Kota Bengkulu yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati tentunya pemateri dari CGP SMP Negeri 2 Kota Bengkulu, yang kami hormati Bapak M. Rojali dari jurusan IPA dan Bapak Rudi Hartono dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengikuti diseminasi aksi nyata dari CGP kegiatan calon guru penggerak pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini tidak kurang satu apapun, sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata dari kegiatan calon guru penggerak. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama yaitu kata sambutan atau pembukaan oleh pengawas pembina SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Yang kedua nanti penyampaian materi dari pemateri kita diseminasi aksi nyata, yaitu nanti mungkin ada dari Mapel IPA dan Mapel Agama. Yang ketiga ada tanya jawab nanti Pak. Ada tanya jawab dan diskusi, kemudian penutup. Marilah kita mengawali acara ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kami minta kepada Ibu pengawas untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak CGP ya, Bapak CGP angkatan 8, angkatan 7 maaf, angkatan 7, dan ibu-ibu guru SMP Negeri 2 yang peserta diseminasi daripada aksi nyata nomor 14 Mulia. Bapak Ibu sekalian, pada saatnya tadi kami sedang rapat di ruang kepala sekolah, kemudian ada peneliti masuk ya. Kebetulan meminta Bu Malak untuk membuka acara diseminasi acara kegiatan hari ini. Nah kebetulan aja ternyata Bu Malanya ada tamu juga. Kebetulan Bu Mala juga melaporkan, ada Bu pasal Bu ikut apa sendiri atau gitu. Bu langsung Bu kata udah langsung ya. Jadi ini adalah suatu hal yang kebetulan dan memang luar biasa Pak Rojali sama Pak Rudi untuk jadi ini adalah kebetulan yang luar biasa banget ya buat bapak-bapak berdua, Pak Rojali sama Pak Rudi. Ini adalah merupakan modul 1 yang memang harus dikolaborasikan dengan teman-teman di sekolah, bersama kepala sekolah dan juga wakil bisa untuk diupload nanti tugasnya bapak berdua di LMS-nya gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu mudah-mudahan nanti kedepannya masih banyak ya yang ikut di guru penggerak lagi gitu ya. Untuk karena nanti ada yang ikut ya Bu Yuni, Bu apa yang lain mungkin ikut, mudah-mudahan nanti lulus pada angkatan 8. Banyak yang lulus ya, karena kata di sini kita tuh bergerak. Bagaimana kita bergerak? Bagaimana kita tergerak dulu? Nah ini Bapak udah tergerak ya. Bagaimana tergerak? Bergerak dan kemudian menggerakkan. Nah gitu ya. Bagaimana tuh kitanya dulu tergerak? Kalau nggak kita tergerak nggak bisa. Oh nggak dekatnya. Tergerak, bergerak. Bapak Ibu udah bergerak nih, ya. Dan kemudian tinggal Bapak Ibu ini, bapak-bapak ini menggerakkan teman-teman yang ada di sekolah gitu. Jadi kita berkolaborasi di sini. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih, pokoknya semua sama. Karena kerja
lebih berkolaborasi itu lebih bagus ya. Maka di sini di Boya Positif ini sebenarnya ada beberapa materi ya Pak Rojali ya dengan Pak Rudi, itu ada di disiplin ya Pak, disiplin ya Pak. Ada disiplin positif, ada motivasi teori hukuman dan penghargaan restitusi, ada kelas keyakinan, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas gitu ya. Jadi di budaya positif ini bagaimana kita bisa berpositif dalam segala hal di dalam suatu bentuk ya. Jadi ini akan mudah-mudahan bisa merubah mindset ya, mindset kita dengan budaya positif ini akan kita terapkan di sekolah dan terutama pada diri kita, pada bapak ibu, pada teman-teman, kemudian pada lingkungan sekolah. Mudah-mudahan nantinya dengan adanya kegiatan ini akan menjadi lebih hebat lagi, bapak-bapak berdua tambah tergerak, tambah bisa menggerakkan sama teman-teman yang lain untuk bisa memotivasi teman-teman untuk bisa mengikuti ini, karena kegiatan daripada ini CGP ini adalah kegiatan untuk diri pribadi sebenarnya Bu Pak ya, karena ini kegiatannya adalah bagaimana merubah mindsetnya kita untuk bisa berpikiran secara positif. Ini budaya positif ya, ini merupakan satu tugas terakhir, merupakan aksi nyata. Dari modul 1 itu ada 4 modul, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nah dari keempat modul nantinya akan dijadikan satu bentuk aksi nyata. Nah inilah Pak Rojali sama Pak Rudi yang akan memberikan suatu bentuk diseminasi apa yang dilakukan oleh Pak berdua, yang akan dibagi dengan teman-teman Bapak ibu-ibu guru sekalian gitu ya. Jadi ini adalah hal yang sering kita lakukan, berkolaborasi ini adalah hal yang bagus, karena nanti diminta pandangan ibu juga apa yang perlu diperbaiki atau ada yang tambahan atau gimana. Seperti itu ya. Dan semangat untuk Bapak berdua, mudah-mudahan sukses terus ke depan, karena masih ada berapa bulan lagi ya, kita lebaran pun kita tetap loh ya, kita nggak ada istilahnya libur ya. Jadi memang agak repot ibu, karena ibu kenapa nggak mau ikut depet Bu gitu kan. Memang iya, tapi cuma 6 bulan loh Bu ya, 6 bulan. Setelah itu kita mendapatkan sesuatu yang pertama sih mindset ya. Kalau mindset kita udah yang sulit itu jadi gampang ya, kalau kita berpikirnya mindset kita. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak berdua adalah penggerak di SMP 2 yang nantinya bisa menggerakkan teman-teman lain, yang tentunya ilmu-ilmu yang sudah Bapak dapatkan berdua nanti bisa berbagi dengan teman-teman dan bisa menjadikan SMP 2 lebih top tier lagi ya di Kota Bengkulu, menjadi pilotnya SMP di Kota Bengkulu ya, kita harapan kita. Jadi harapan banyak nih Pak berdua ya. Kemudian juga untuk yang bapak-bapak ibu yang lain, mudah-mudahan diberikan dukungan dan juga partisipasinya di dalam kegiatan ini. Kemudian ibu-ibu sudah bagus ya, sudah terima kasih juga sudah membantu Pak Rojali sama Pak Rudi, karena ini adalah merupakan tugas yang harus di-upload ya di LMS ya. Siapa apanya Pak fasilitatornya? Oh ya, Pak Rudi juga. Dari utara ya. Kebetulan yang di kota agak kebagian ibu dulu, kebagian ibu di Demak sekarang ya. Kemarin Jatim, Kediri, sekarang kebagian Demak gitu. Demak ya kebagian 2 kelas. Jadi emang kita non-stop ya, kadang-kadang sudah mulai begini kita mulai non-stop. Kemarin sih enaknya kita rencananya bulan Maret ya. Nah kita udah nyantai nih, Januari Februari nyantai, bertawar informasi, ternyata kita tanggal 8 besok sudah mulai pos-pos modul 2 ya. Modul 1 2. Modul 2 maaf, modul 2. Ya, habis gitu aja Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti ini adalah salah satu penggerak gitu ya. Nah, bagaimana kita bergerak dan menggerakkan ya. Sukses semuanya, sukses Pak Rojali sama Pak Rudi. Semoga mudah-mudahan ini adalah hal yang positif dan lebih maju lagi ke depannya. Sekian aja Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Herma yang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini, dan Ibu Herma mengucapkan rasa bangga kepada guru kita yang sudah melaksanakan CGP dan sudah berjalan ya Bu ya. Mudah-mudahan ini perwakilan dari SMP Negeri 2
yang mengawali untuk kita berikutnya. Dan Ibu Erma selalu mensupport kita bagi yang belum, ya mungkin yang saat ini sudah dalam proses pendaftaran itu ada Ibu Rayuni ya. Kemudian dan saya agak sedikit mohon maaf kepada Ibu karena diajak besoknya penutupan. Iya, kalau masih ada waktu saya tanya dengan Pak Rojali, ya mungkin di lain waktu ya Pak Rojali. Iya. Ya terima kasih, dan Ibu Erma ini adalah pengawas kita yang sangat mensupport sekali dengan kegiatan Dewan Guru yang berada di SMP Negeri 2, baik pemeriksaan dalam bentuk RPP ya, semuanya Ibu Erma ini membangun kita semua untuk dapat bekerja dengan baik tentunya untuk kemajuan SMP Negeri 2 Kota Bengkulu ya Bu. Selanjutnya kita memasuki acara inti kita pada kegiatan acara ini, yaitu diseminasi aksi nyata yang akan disampaikan oleh pemateri kita ya Bapak M. Rojali dan Bapak Rudi Artono. Mungkin kita minta langsung saja siapa yang akan menyampaikan, nanti kami persilahkan kepada Bapak M. Rojali dan Pak Rudi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengawas Pembina, Ibu Haja Herman. Yang kami hormati Bapak Rudi, rekan kami dalam CGP Angkatan ke-7. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir di dalam diseminasi kami untuk aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu sebagai pemateri pada hari ini. Saya M. Rojali, Angkatan 7 untuk CGP di Kota Bengkulu. Dan di sebelah saya, mungkin berdiri dulu Pak, ini Pak Rudi Artono, dia adalah juga CGP Angkatan 7 di Kota Bengkulu. Baik, kami berdua nanti akan menyampaikan mengenai aksi nyata kami yang telah kami lakukan di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu ini mengenai budaya positif. Nanti akan ada beberapa materi yang akan kami sampaikan, mungkin akan secara bergantian. Mungkin akan kami minta waktunya kepada Bapak Ibu mungkin sekitar 1 jam untuk tetap di tempat. Terima kasih. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah yang kita cintai. Pada konsep modul budaya positif ini ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari 7 materi ini nanti kami akan membagi, mungkin saya ada 4 materi yang akan kami sampaikan, kemudian nanti dilanjutkan dengan Pak Rudi yang 3 materi terakhirnya. Baik, kita mulai tentang apa itu yang dimaksud dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana siswa yang kita hadapi itu ternyata memiliki potensi masing-masing. Selama ini kita mungkin Bapak Ibu di sini berpikir siswa itu adalah seperti kertas yang kosong. Ternyata itu keliru. Siswa yang kita hadapi itu ternyata bukan kertas kosong, tapi adanya guratan garis-garis yang masih tersamarkan. Nah, kitalah sebagai pendidik atau guru itu yang nanti akan menebakkan garis itu sesuai dengan potensi yang mereka butuhkan. Itu nanti akan ada kebutuhan mereka mungkin pada zamannya atau pada kodrat alamnya.
Jadi yang dimaksud dengan kodrat alam itu mungkin kalau dia di daerah pesisir pantai itu pembelajarannya mungkin untuk anak-anak yang sesuai yang ada di daerah pantai. Kalau mereka tinggal di daerah pegunungan mungkin itu sesuai dengan alam yang mereka ada di daerah pegunungan. Sedangkan untuk sesuai kodrat zamannya, bahwasanya itu di zaman yang seperti sekarang ini mungkin sudah era digital, maka dari itu kita sebagai guru atau pendidik juga harus ikut memiliki keterampilan abad 21 sehingga kita bisa mendidik mereka atau mengarahkan mereka untuk memiliki keterampilan abad 21. Itu yang kita maksud dengan paradigma baru. Jadi kita harus merubah mindset kita bahwasanya kita sekarang harus berubah. Apalagi kita menghadapi kurikulum yang merdeka sekarang. Jadi kurikulum merdeka itu landasannya sebenarnya adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, di kurikulum merdeka juga nanti ada profil Pancasila. Mungkin selama ini kita ketahui bahwasanya banyak sekali nilai-nilai karakter yang sudah agak bergeser dari siswa-siswi kita. Nah, harapannya dengan kurikulum merdeka sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak tadi, dengan kita bagaimana cara mengatasi siswa tersebut, melakukan pendekatan yang bagaimana, sehingga nanti harapannya akan menjadi pelajar-pelajar yang memiliki profil Pancasila. Lanjut kita masuk ke yang kedua, yaitu mengenai apa itu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi yang dilakukan seseorang, ada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Dengar kata disiplin itu kayaknya seperti ada aturan, jadi rasanya tidak nyaman. Itu yang kita pahami tentang arti disiplin itu. Nah, ternyata bukan seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang nantinya akan kita buat dengan anak-anak. Jadi bukan kita melakukan adanya dengan satu arahan saja, tapi mereka juga ikut membuat bagaimana apakah nilai-nilai kebajikan yang mereka yakinkan nantinya, dan memiliki motivasi intrinsik. Selama ini kita akan melihat kebanyakan pelajar atau siswa kita itu motivasinya hanya motivasi ekstrinsik. Nanti kita akan lebih jelas apa yang membedakan antara motivasi intrinsik dan motivasi eksentrik. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi harapannya nanti ketika kita sudah mengenalkan keyakinan kelas, disiplinnya mereka itu bukan karena ada ancaman, walaupun kita perlu adanya peraturan-peraturan tersebut untuk memberikan konsekuensi kepada mereka jika melakukan pelanggaran. Tapi yang kita harapkan di sini bahwasanya kita menanamkan nilai disiplin itu bahwa mereka memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik seperti hukuman ataupun penghargaan. Baik, Bapak Ibu, dalam mengenalkan disiplin positif ini kita harus memahami bahwasanya sebagai manusia itu kita memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah gini, artinya nanti harapannya setelah kita mengenal 5 kebutuhan dasar ini, kita melihat perilaku anak itu, nanti kita akan menyadari, oh anak ini mungkin dia melakukan ini karena bertahan hidup. Kemudian mungkin dia butuh kasih sayang. Mungkin dia anak ini mau melakukan penguasaan atau menunjukkan powernya, atau dia ingin melakukan kebebasan menurut dia, atau dia juga ingin melakukan kesenangan dia sendiri. Nah nanti dengan mengetahui kebutuhan dasar ini kita akan paham, sehingga kita bisa melakukan pendekatan pada anak dengan cara nanti yang kita sebut dengan restitusi. Maksud bertahan hidup ini seperti ini. Mungkin ada kasus di mana ada seorang siswa merebut makanan anak yang lain. Nah, maksudnya bertahan hidup, mungkin dia lapar. Jadi kebutuhan dasar itu kan ada 3, sandang, pangan, dan papan. Mungkin yang kebutuhan pangan ini tadi karena di sekolah, di rumahnya belum dapat sarapan, jadi ketika lihat kawannya itu makan, dia rebut.
Nah, ini pernah kejadian di kelas saya kemarin, Bu ya. Mungkin siapa yang tahu? Bu Rati kemarin. Nah, itu ada siswa saya itu ngambil keruping ayam Kentucky yang kita beli di kantin itu, diambilnya. Nah, setelah diselidiki mungkin ini anak ini belum melakukan sarapan, mungkin pengen bertahan hidup intinya itu. Kemudian ada juga kasih sayang dan pengen diterima. Nah, ada anak melakukan cara-cara melakukan perhatian, pengen diperhatikan. Nah, ini pada umumnya sering seperti itu. Karena di rumah atau di sekolah mereka kurang mendapatkan perhatian, sehingga untuk menarik perhatian itu dia buatlah yang macam-macam atau yang kurang bagus. Kemudian ada power, ini menunjukkan penguasaan. Ya, Bu. Ingin melakukan powernya, menunjukkan bahwanya dia ini memiliki kekuatan. Nah, ini mungkin pengen jadi jagoan kalau di istilahnya. Kemudian ada kasus juga anak ini ada yang ditanya kenapa malas belajar atau kenapa keluar terus. Ternyata dia ngomong bosan belajarnya. Nah, ini artinya anak ini pengen bebas. Ingin bebas, artinya kita menyadari, oh ini kebebasan. Nanti kita ada trik bagaimana, trik untuk ini biasanya guru-guru BK tahu bagaimana melakukan treatment kepada anak-anak yang pengen melakukan kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Nah, ini dia ketika ditanya kenapa kamu melakukan ganggu kawanmu, enak aja Bu, lihat dia itu nangis. Nah, berarti dia tuh pengen apa? Kesenangan dia. Ada rasa fun kalau nengok kawannya itu menderita atau membuli kawannya. Nah, ini artinya kita sudah memahami ini, kita ketika melakukan pendekatan dengan anak ini tadi, kita tidak langsung emosi, bahwasanya kita menyadari dulu, oh anak ini berarti ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki seorang manusia. Lanjut. Nah, bagaimana motivasi perilaku manusia itu? Nanti yang saya bilang tadi, bahwasanya motivasi untuk anak itu ada 2. Ada motivasi yang dikenal dengan istilah motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi untuk yang merupakan dorongan yang timbul atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu itu, yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan itu adalah motivasi. Nah, motivasi apa ini? Ini motivasi yang dilakukan seorang siswa atau murid ini karena takut dihukum. Ini merupakan termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan motivasi yang baik untuk menumbuhkan disiplin positif. Jadi kalau siswa menghindari hukuman, merasa tidak nyaman, nah itu belum motivasi yang kita harapkan. Kemudian ada juga motivasi seorang pelajar atau siswa itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi pengen dapat hadiah. Jadi murid ini melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Nah, harapannya yang ini sepertinya masih ada embel-embel dari luar. Kalau dia misalnya nanti datang tepat waktu atau tidak pernah absen, tidak pernah alpa dalam 1 semester, mungkin ada sejenis hadiah dari guru yang diharapkan. Kayaknya misalnya di kenaikan kelas nanti, siswa yang tidak pernah alpa, nah dikasihlah mungkin sejenis buku. Nah, itu harapannya bukan seperti itu Bapak Ibu yang kita inginkan. Disiplin positif itu adalah yang ketiga ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi mereka meyakini bahwasanya ada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka miliki. Contoh nih, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini yang kita harapkan. Bagaimana membuat motivasi ini secara intrinsik? Kita akan buatlah di suatu kegiatan yang ada di kelas kita masing-masing. Nanti Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelas. Harapannya nanti keyakinan kelas ini dibentuk dengan 2 arah, di mana adanya masukan dari siswa dan kita yang sebagai untuk mengarahkan untuk membuat keyakinan kelas. Ini yang kami lakukan. Lanjut Pak. Nah, ini kita membedakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada hukuman. Jadi kata hukuman itu kalau menurut ini dari yang kami baca di modul 1-4 itu adalah sifatnya menyakitkan dan menimbulkan tidak nyaman
membuat murid merasa takut, memaksa murid dan menyembunyikan kesalahan mereka dan menjadikan mereka murid yang rendah diri. Inilah bentuk hukuman yang kita tidak sadari bahwasanya ini yang akan akibatkan kepada murid tersebut. Kita sering sekali melakukan hukuman tanpa kita sadari, efeknya itu akan menyakitkan diri siswa. Dan malah yang lebih berbahaya itu murid menjadi rendah diri. Rendah diri ini jadi dia akan menjadi minderan. Nah, ini yang kita tidak mau. Kita ingin menciptakan generasi yang harusnya percaya diri, tapi malah karena kita sering melakukan hukuman kepada siswa ini tadi, maka dia akan menjadi rendah diri. Apalagi kalau dia ditunjukkan kepada kawan-kawannya hukuman tadi. Misalnya berdiri di lapangan, membersihkan WC yang seperti yang ada di gambar itu, ternyata itu efeknya bahaya nanti katanya. Bisa menyebabkan siswa menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Penghargaan ini ternyata adalah identitas yang gagal juga. Kenapa? Di dalam diri siswa ketika dia mendapatkan penghargaan, dia pengen menjadi suatu apa ya? Keinginan mereka itu jadi tidak efektif menurut dari Ki Ajar Dewantara itu. Ini merupakan bisa juga merusak hubungan antar siswa, di mana ada kawan yang tidak dapat tadi akan menimbulkan sifat iri dengki. Makanya di dalam kurikulum K13 itu sudah mulai tidak ada lagi perankingan 1, 2, dan 3 itu tidak ada lagi. Tapi kita masih saja membuat perankingan. Harapannya mungkin orang tua pengen tahu. Tapi jangan membuat bahwasanya di dalam kurikulum K13 yang kemarin itu kita itu untuk menghindari adanya bahwasanya setiap siswa itu punya bakat dan minat masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Mungkin mereka di dalam matematika lemah, nilainya kecil, tapi ketika di seni budaya atau di penjas mereka nilainya tinggi. Nah, ini sehingga setiap siswa itu dipercaya memiliki potensi dan minat masing-masing. Kemudian mematikan kreativitas. Maksud mematikan kreativitas itu, siswa sudah merasa puas setelah dia dapat ranking atau mendapatkan juara, karena dapat imbalan tadi, penghargaan itu sudah, dia tidak mau lagi melakukan yang lebih tinggi lagi, keinginan untuk mendapatkan karena dia ekstrinsik tadi, karena pengen mendapatkan hadiah. Ketika sudah dapat, sudah tidak mau lagi dia untuk berusaha lagi yang lebih baik. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi ini sebenarnya yang disebut dengan identitas gagal. Jadi hak dia itu kan seharusnya dia ingin terus menggali potensinya, menggali kreativitasnya, tapi kena dikasih penghargaan tadi, ternyata secara tidak kita sadari itu malah mematikan kreativitas dan untuk dia menggali potensinya. Lanjut. Nah, untuk yang identitas sukses itu, makanya kita melakukan ada yang istilah yang dikenal dengan konsekuensi dan ada istilah yang dikenal dengan restitusi. Nah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah penguatan yang masih dalam jangka pendek, dan ini perlu monitoring yang berkelanjutan. Adanya stimulus dan respon yang dihadapi oleh siswa. Nanti harapannya siswa itu menghormati apa peraturan yang ada. Dan biasanya masih juga ada kelemahan pada konsekuensi ini, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Bapak Ibu, saya coba tanya, misalnya ada siswa yang melakukan pelanggaran tidak memakai seragam. Jika disuruh keliling lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul. Kalau misalnya nih ada siswa yang melakukan tidak membuat PR, kemudian gurunya memberikan semacam peringatan atau ada kata-kata yang dikeluarkannya, nanti kamu kerjakan PR 3 kali lipat setelah sepulang sekolah, ibu tunggu. Itu hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman? Masih hukuman, ya. Baik, coba kita ini lagi. Misal siswa kemarin, misalnya ada acara kita PRS kemarin, Pekan Raya Sekolah, numpahkan air es, tumpah di lantai, terus disuruh oleh seorang guru, ya pel supaya cepat kering atau bersih. Itu hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi. Ya kan? Saya kira Bapak Ibu sudah mulai memahami apa itu konsekuensi dan hukuman. Nah, yang baik itu kita melakukan yang disebut dengan nama restitusi, di mana murid bertanggung jawab atas perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, di mana kita ini akan memegang ada 5 kontrol. Nah, nanti akan mungkin dijelaskan oleh rekan kami apa saja yang dimaksud dengan 5 kontrol tadi. Kemudian apa yang bisa dilakukan ketika untuk melakukan restitusi. Ada 3 langkah yang untuk dilakukan untuk restitusi. Kemudian nanti murid akan kembali kepada kelompoknya atau melakukan penguatan pada kelompoknya dan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Lanjut. Nah, ini konsep disiplin yang melakukan dengan pendekatan restitusi. Jadi pengertian restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gasen tahun 2004. Jadi ciri-ciri restitusi yang akan kita lakukan ke Bapak Ibu bisa dikembangkan di kelas masing-masing atau diketemukan ada siswa yang bermasalah, itu ciri-cirinya bukan menebus kesalahan namun untuk belajar siswa ini tadi. Terus memperbaiki hubungan, bukan paksaan. Kemudian menuntut mereka melihat lebih dalam lagi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka lakukan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, untuk mengingatkan dan fokus pada solusi. Jadi fokus pada karakter bukan tindakan, tapi merupakan fokus pada solusi. Lanjut. Nah, ini contoh yang mungkin kita lihat perbedaan antara kasus siswa yang tidak sering mengerjakan PR. Kalau bentuk hukuman itu misalnya guru menghukum siswa tersebut untuk menghormati bendera selama 10 menit, itu hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dan memberikan tugas tambahan lagi. Itu yang kita sebut dengan masih konsekuensi. Guru di sini tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada dibuat oleh guru tersebut. Nah, kalau yang restitusi bedanya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa itu menyelesaikan masalahnya. Nanti keyakinan kelas inilah yang kita akan buat Bapak Ibu di kelas kita masing-masing, terutama Bapak Ibu wali kelas. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Baik, itu mungkin dari kami. Selanjutnya untuk posisi 5 kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Pak Rudi. Terima kasih Bapak Rozali SPD sudah memberikan kesempatan. Izin Ibu Pengawas, Ibu Herma dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Walaupun nampak sudah capek atau sudah mendengarkan materi, nanti kita ada sesi tanya jawabnya yang mungkin yang mengganjal di hati Bapak Ibu yang selama ini apa itu guru calon guru penggerak atau guru penggerak itu apa aja tugasnya, nanti bisa disampaikan. Dan kami juga mensupport buat Ibu Rahyuni dan Ibu Anissa yang lagi berjuang, dan kami doakan semoga akan menyusul kami dan nanti kita enak berkolaborasi. Semakin banyak guru penggerak di SMP Negeri 2 semakin cepat tergerak untuk menjadi untuk menggerakkan SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan di sini, walaupun kemarin mungkin ada yang diberitahu atau yang hanya baru hari ini. Alhamdulillah antusias dari bapak-bapak atau ibu-ibu untuk membantu kami dalam mensukseskan untuk kegiatan kami ini, yaitu diseminasi budaya positif ini. Ini adalah salah satu tugas kami, tugas akhir dari modul 1.4 yang akan berakhir, yaitu dengan setiap kegiatan itu ada aksi nyatanya. Aksi nyata ini adalah bukti fisik kami sudah melakukan kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan
Allah berikan kesempatan buat kita semua untuk berkumpul di sini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Nah Bapak Ibu, sebelum kami ke 5 posisi kontrol, tadi apa yang disampaikan Pak Rozali SPD tadi, di sini yang sudah kami lakukan pengalaman dulu, pengalaman yang memang benar-benar nyata yang saya alami. Terus terang saja, mungkin saya dulu sebelum di sini dan awal dari sini juga saya pernah melakukan. Saya salah satu guru yang mungkin bisa dibilang sifat pemarahnya itu kuat, emosinya itu kuat. Kalau melihat murid misalnya melakukan kesalahan atau tidak membuat PR atau misalnya kesalahan yang dibuat oleh murid, itu saya langsung emosi, langsung saya memanggil murid dan menghakimi murid dan memberikan hukuman kepada murid. Nah, setelah kami melakukan kegiatan calon guru penggerak ini, alhamdulillah positifnya itu banyak sekali. Karena kenapa? Kalau kami ikuti trik-trik atau fase-fase dalam kegiatan atau pelatihan daripada calon guru penggerak ini, banyak sekali dari pengalaman-pengalaman teman, baik itu teman kita di sama-sama CGP, dari PP dan dari fasilitator, semua itu ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Dan itu pun secara berangsur dan sekarang alhamdulillah sudah saya nikmati apa yang saya dapati di calon guru penggerak ini. Dan kalau anak itu melakukan kesalahan, oh tidak, mestinya saya harus memanggil anak itu dan hakimi anak dan menjas anak itu. Dan itu tidak kita lakukan. Seperti yang disampaikan Pak Rozali tadi, kalau misalnya anak itu melakukan kesalahan, kita sebagai manajer, yaitu sebagai guru, apa yang kita harus lakukan? Misalnya anak melakukan kesalahan, ada salah satu anak misalnya seperti kemarin di kelas kami, mungkin dia merasa benar pada saat itu. Pada saat itu dia merasa benar dan emosinya masih panas. Dan pada saat emosinya masih panas, kita jangan memanasin dulu. Jangan kita tambah panasin, kita dingini dulu. Dan kita iring anak kita itu supaya misalnya apa kesalahan yang ia lakukan. Tadi saya misalnya memukul teman saya. Kenapa kamu memukul teman kamu? Karena saya merasa benar. Oh benar, kamu merasa kamu membela diri, itu sudah benar perbuatan kamu. Kamu membela diri. Jangan kita salahkan dulu anaknya. Jangan kita judge dulu anaknya bahwa dia itu bersalah. Oh kamu salah, ninju anak sampai bengkak misalnya. Nah kita iring dulu anak tersebut. Setelah itu dia merasa dingin, kita tanyain dan kita benar-benar melihat daripada kasus yang dialami anak. Itu caranya. Oh begini cara yang harus kita hadapi kalau anak sedang melakukan kesalahan. Nah Bapak Ibu, saya rasa mungkin bukan kami yang sebagai calon guru penggerak, saya sendiri dan Pak Rozali ini lebih pintar, bukan. Apa yang kita lakukan selama ini ada yang sudah kita lakukan di calon guru penggerak itu. Cuman tidak terstruktur kadang-kadang. Apalagi itu di guru BK. Guru BK itu sebenarnya mereka sudah melakukan apa yang dilakukan oleh calon atau guru penggerak tersebut. Nah seperti yang kita alami, apa yang disampaikan oleh Bapak Rozali tadi, kita akan menghadapi kurikulum merdeka. Nah kurikulum merdeka ini bukan berarti kita itu benar-benar bebas dalam melakukan hal atau dalam mengajar. Dalam kurikulum merdeka ini, yang pertama, kita di pemerintah itu memang sudah disiapkan, itu namanya ganti yang kemarin. Capaian pembelajaran itu memang sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk ATP dan TP-nya itu kita yang kolaborasi dan kita sendiri, atau yang disebut dengan ada juga modul. Nah modul ini kita yang mengetahui kemampuan murid itu sampai di mana. Nah sampai di mana kemampuan murid, kadang-kala murid yang satu dengan murid yang dua itu tidak sama kemampuannya. Dan murid yang kelas ini, kelas A, kelas B, atau kelas C itu berbeda juga, tidak sama kemampuannya. Maka selama ini mungkin yang kita lakukan mungkin seperti KTSP. Kalau KTSP itu banyaknya kita mendikte itu kenapa? Mendikte itu kita
ingin anak kita ini mencapai KKM. Misalnya KKM kita 75. Mau tidak mau kita harus anak itu di atas 75. Nah di kurikulum Merdeka itu tidak seperti itu. Karena kemampuan anak yang satu dengan anak yang lain itu beda. Yang kita ingin, yang kita lihat atau yang kita perhatikan itu modul yang kita ajarkan itu, misalnya anak ini seperti yang disampaikan Pak Rozali tadi, mungkin kemampuannya lebih tinggi di matematika, di bahasa Indonesia mungkin dia rendah. Nah kita tidak menyalahkan bahwa anak itu gagal, tidak bisa. Bukan berarti dia gagal. Nah berarti dia di kemampuannya di bahasa Inggris, seperti yang sudah dijalankan yang seperti itu di Malaysia. Pendidikan di Malaysia itu memang benar-benar bakat yang ini, bakat anak itu kemana? Itulah yang digali. Nah seperti itu. Nah seperti filosofi Ki Hajar Dewantara seperti yang disampaikan, guru ini seperti seorang petani. Seperti yang saya sampaikan dulu, guru ini seperti seorang petani. Jadi murid itu adalah benih. Nah untuk menjadikan benih ini menjadi subur, bagaimana? Seorang petanilah yang menggiring. Misalnya kita beli pupuk supaya jagungnya ini tadi biar tumbuh subur, supaya lebat buahnya kita beri pupuk, kita rumputi dan segala macam. Nah kita sebagai guru adalah menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menggiring anak, bukan kita mendikte anak. Kalau kita mendikte anak itu kita harus menjadikan anak si A ini bisa jadi, kita maunya anak ini mau jadi polisi, kita harus menjadikan dia sebagai polisi, bukan seperti itu. Nah kita hanya menggiring. Mereka sudah punya bakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rozali tadi. Mereka itu ibarat kertas, kita hanya menebali saja. Mereka sudah ada goresan-goresannya, kita hanya menebalkannya saja. Menggiring anak itu supaya mereka itu mampu mencapai tujuan yang mereka inginkan. Jadi kita tidak ada yang namanya lagi memaksakan diri untuk anak kayak gitu. Nah baik, kita langsung ke 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Nah yang pertama penghukum ini adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu adalah salah satu bentuk hukuman. Seperti yang kita lakukan. Yang kita lakukan kalau anak terlambat, kita lakukan apa kadang? Banyak sekali yang anak terlambat kita suruh dia ngepel. Kadang kita suruh dia membersihkan WC. Sebenarnya kalau di kegiatan kita itu sebenarnya tidak boleh. Itu salah satu bentuk hukuman sebenarnya, hukuman yang tidak mendidik. Nah nanti mungkin akan kita jelaskan juga gimana caranya supaya kita panggil dulu anaknya, kita tanyai dulu anaknya apa masalahnya. Mungkin dia ada masalah di keluarga, mungkin keluarganya ada yang broken home. Kita tidak tahu kadang keadaan anak yang sebenarnya. Kadang satu hari dia terlambat, 2 hari dia terlambat, 3 kali dia terlambat. Kita masih menjas anak itu bahwa mereka melakukan kesalahan yang besar. Padahal kita tidak tahu bahwa anak itu mungkin orang tuanya belagu terus, tiap nak balik tidak ada yang mengantar, tidak dikasih ongkos dan segala macam. Kita tidak menanya itu kadang. Kita langsung menghukum anak. Kamu bersihkan WC, kamu sapu lapangan. Nah seperti itu hukuman yang kadang tidak mendidik. Kadang kita tidak tahu bahwa anak itu kadang menangis di kelas, kadang merenung, dia mempunyai masalah yang besar seperti itu. Itu salah satu penghambat mereka untuk melanjutkan suatu pendidikan sebenarnya. Nah kalau kita misalnya menerapkan, nanti ada yang sistemnya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kami Bapak kecewa sama kamu. Nah seperti ini, misalnya kita memberikan rasa bersalah sama anak. Nah misalnya anak melakukan kesalahan, misalnya dia memecahkan kaca jendela kelas. Nah kita panggil anak, kasihanin Bapak kalau kamu apa yang kamu lakukan seperti ini, Bapak yang dimarah, Ibu yang dimarah, bukan kamu yang dimarah, Bapak, Ibu yang dipanggil kepala sekolah. Nah itu namanya membuat merasa bersalah. Anak nanti bisa di hatinya, oh saya udah melakukan kesalahan, bahwa ibu kalau saya melakukan ini berarti bapak dan ibu ini akan dipanggil oleh kepala sekolah. Nah itu namanya menumbuhkan rasa bersalah kepada anak, bahwa kita sendiri yang seakan-akan kita yang akan dimarahi oleh pimpinan kita nanti untuk melakukan yang membuat rasa bersalah ini. Sekarang kita menjadi teman bagi anak didik kita atau peserta didik. Nah ayolah yang tertib, buat Bapak bangga kali ini
ini tidak apa, kamu lah. Kita menyatu kepada siswa. Anak-anak sekalian, misalnya mungkin itu sebenarnya udah Bapak Ibu lakukan, ada yang melakukan, mungkin yang banyaknya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ini banyak yang temperamen beres. Kalau bapak ini A, B, B. Kali ibu biasanya banyak yang sistem membujuk. Saya lihat banyak, sebenarnya saya perhatikan di ibu-ibu itu kadang dia merangkul. Nah, itu sebenarnya menjadikan siswa itu sebagai teman. Dia ajak misalnya ngobrol, berkomunikasi. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh ibu-ibu sebenarnya. Apa yang dilakukan yang menjadikan siswa itu sebagai teman. Tinggal lagi mungkin kita terstruktur dengan belum terstrukturnya saja. Kita sebagai pemantau atau monitor. Nah, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya apa? Nah, di sini kan kita sudah membuat namanya keyakinan kelas. Nah, saya sudah sama Pak Rojali sudah melakukan praktek itu, sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Nah, kelas yang saya buat itu, yang sudah saya buat itu di 8A, di 8C, di 9D, di 8 dan kelas 9 yang sudah melakukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita tawarkan, bukan kita yang membuat peraturan. Mereka sendiri yang membuat peraturan dan mereka sendiri yang nanti akan membuat konsekuensinya. Seperti misalnya di kelas 8A kemarin, saya tawarkan silakan anak-anak kalian membuat kesepakatan, membuat keyakinan kelas supaya kita aman belajarnya. Nah, mereka sendiri, Pak, mereka tanpa saya kasih instruksi, mereka sudah tahu keyakinan kelas itu seperti misalnya aturan-aturan. Iya, seperti itu. Yang kalian buat sendiri, nanti yang kalian kalau melanggar, kalian sendiri yang menerima konsekuensinya. Seperti misalnya yang di kelas 8A kemarin, Pak, mereka kan beda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Karena kita tidak menunjuk. Si A misalnya membuat keyakinan, Pak, tidak boleh kita keluar masuk pada jam pelajaran. Oke, disepakati? Disepakati. Tidak boleh makan di dalam kelas, Pak. Iya, disepakati. Nah, seperti itu. Mereka membuat keyakinan kelas, mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang akan menerima konsekuensinya. Nah, sekarang kita membuat penguatan. Nanti kalau misalnya keyakinan kelas kita langgar, ada konsekuensinya. Misalnya konsekuensinya apa? Boleh nggak nanti misalnya siapa yang melanggar keyakinan kelas nanti nilainya dikurangi. Nah, misalnya mereka sendiri yang menentukan. Pak, kalau misalnya kami melanggar nanti kami diberi tugas. Nah, mereka sendiri, kita bukan kita yang menghukum. Mereka yang menghukum diri mereka sendiri. Sebenarnya yang seperti itu yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kegiatan membuat keyakinan di kelas tadi berdiskusi tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Nah, itu sudah kami lakukan sama Pak Rozali di kelas yang kami ajar khususnya. Karena kalau kita misalnya mau melenceng nanti ke kelas yang lain, itu adalah tugas dari Bapak Ibu dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan kami apa yang kami lakukan. Kalau tidak merasa keberatan nanti juga dilakukan ya Pak Rozali ya untuk keyakinan dengan wali kelasnya supaya membantu kita sendiri, Bu. Membantu kita supaya kita enak ngajarnya. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan itu bukan kita yang hukum. Jadi mereka sendiri yang menghukum diri mereka sendiri. Karena kenapa? Keyakinan kelas yang mereka buat, mereka yang melanggar, mereka yang menerima konsekuensinya. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, kita rumuskan, nanti kita globalkan, kita jadikan satu. Berapa poin yang mereka buat? Kalau saya buat, saya suruh anak itu diketik, dilaminating, nanti saya pegang satu dan saya suruh anak itu tempel di belakang tempat duduknya itu satu supaya mereka ingat. Karena kalau misalnya lebih dari 5 keyakinan kelas, kadang mereka tidak ingat, wah apa keyakinan kelas kami kemarin yang kami buat. Nah, kalau mereka sudah ketik, dilaminating dan ditempel di belakang, mereka setidaknya saya melanggar ini, berarti saya harus menerima konsekuensinya. Yang kedua, menempelkan keyakinan di kelas tadi yang sudah saya katakan tadi, kita tempelkan di belakang atau di samping, di mana yang penting bisa dilihat oleh warga kelas kayak gitu. Yang selanjutnya mencetak keyakinan kelas dalam poster. Nah, ini yang dalam poster seperti yang tadi dilaminating, kita tempel. Lanjut, Pak. Nah, yang selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan.
lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Universal itu berarti dia tidak, maksudnya itu tidak menghukum ya Pak, tidak menjudge anak itu dan tidak merugikan anak. Tidak ada yang dirugikan, malahan mereka diuntungkan dengan hal semacam itu nantinya. Kalau merugikan anak itu misalnya kita menghukum anak. Kalau kita menghukum anak 1 jam yang kita hukum, anak misalnya terlambat masuk kelas, kita hukum dia untuk membersihkan WC, berarti 1 jam pelajaran dia tertinggal. Nah itu merasa rugi, itu merugikan anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah kita lihat dulu kelasnya. Keyakinan kelas ini dengan keyakinan kelas yang lainnya itu tidak sama, karena kita lihat kondisi di dalam kelasnya. Ya misalnya yang di dalam kelas ini kerjanya ribut terus tiap pelajaran. Nah bagaimana trik kita untuk membuat keyakinan kelas? Yang ini tertib terus. Kalau yang tertib terus itu tidak mungkin kita misalnya pada saat ribut kita membuat keyakinan kelas ribut misalnya. Berarti mereka tidak, karena mereka tidak pernah ribut, tidak akan mereka lakukan dengan membuat keyakinan kelas dengan misalnya tadi sering ribut. Yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jangan terlalu banyak, maksudnya itu mungkin 5 ya Pak ya. 5 atau 10 lah paling banyak. Kalau lebahnya ego, lebahnya peraturan mereka jadi lupa. Lala banyak ego misalnya mereka buat, semakin banyak semakin lupa mereka untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Yang kedua dibuat dalam bentuk positif, yang mendidik maksudnya. Jangan yang tidak mendidik. Yang tidak mendidik apa contohnya? Misalnya tadi yang kita lakukan, misalnya menghukum lari, suruh lari anak keliling lapang, itu namanya tidak positif kan? Berarti itu nama bisa menyiksa anak, merugikan anak. Tenaga yang kalau di jam olahraga, misalnya mereka dalam keadaan berbaju putih biru, kita suruh keliling lapangan, keringat mereka banyak, bau nanti keringat, guru yang masuk nanti akan merasa bau misalnya seperti itu yang tidak boleh. Kita menghukum itu yang tidak boleh. Kita yang positif saja. Yang positif misalnya seperti apa? Misalnya kalau misalnya kamu melanggar, nanti kamu hafalan ya misalnya 2 hafalan dari Bapak. Itu tugas mereka. Itu namanya mendidik. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu nantinya yang mendidik dan yang tidak mendidik itu yang seperti apa. Yang selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dan membuat. Nah sebenarnya kemarin karena kami ini adalah dikatakan dadakan, salah juga dapat. Nah karena kemarin sebenarnya kita harus berkolaborasi dulu antara guru, kepala sekolah. Dengan kepala sekolah kami sudah komunikasi dan beliau alhamdulillah mendukung, dan juga pengawas kita juga sangat mendukung dan antusias, dan beliau adalah salah satu fasilitator di CGP, tapi bukan di Bengkulu dia dapat. Dan mudah Ibu Rahyuni dan ini nanti dapat Ibu Herma. Enak. Ya. Yang selanjutnya Pak Li. Yang dilibatkan tadi itu warga sekolah, guru, wali kelas, dan guru yang bersangkutan yang membuat keyakinan kelas itu harus dilibatkan ya. Yang selanjutnya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Segitiga restitusi ya. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Nah, kita tidak terlepas dan tidak bisa terlepas dari orang tua. Namanya segitiga restitusi. Antara kita, guru, murid, dan pihak sekolah itu harus bekerja sama untuk melakukan segitiga restitusi ini. Berarti keterlibatan itu harus ada. Nah, di sini ada yang namanya segitiga itu, ada yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu yang namanya segitiga restitusi. Lanjut. Nah, sebelumnya guru dalam posisi manajer. Di sini ada kita sebagai manajer, sebagai pimpinan. Kita di calon guru penggerak ini sebenarnya bukan ke kelas, sebenarnya sebagai manajer, sebagai pimpinan suatu pendidikan, bukan kepala sekolah, maksudnya pendidik sebagai pimpinan dalam dunia pendidikan. Berarti bukan di salah satu kelas saja, kita menaungi segala kelas yang ada di sini sebagai manajer. Nah, guru dalam posisi manajer ini yang sisi satu menstabilkan identitas.
Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, anak-anak itu kadang membuat kesalahan itu tanpa dia sadar. Tanpa dia sadari apa yang dia lakukan itu adalah salah. Dan kenapa? Karena saya sampaikan tadi, mereka melakukan kesalahan itu pada saat sedang emosi. Dan pada saat mereka sedang panas, kita panggil, otomatis kita juga akan mungkin di sana kita merasa, oh kamu melawan dengan bapak, berarti kamu melawan dengan ibu, ya wajar saja. Karena mereka pada saat itu sedang panas, kita panggil langsung. Nah, sebenarnya kita beri kesempatan buat mereka dulu untuk menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami. Karena kenapa? Karena yang kita judge bersalah itu belum tentu bersalah. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Seperti ini contohnya. Misalnya kita panggil anak yang bermasalah. Nah, tadi kamu yang seperti saya sampaikan tadi, kamu nunjuk salah satu teman kamu sampai dia terdorong. Iya Pak, karena dia kan panas-panas ngomong dengan kita. Karena dia yang salah duluan, dia yang ninju saya duluan. Ya saya balas lah Pak. Nah, pada saat itu anak sedang emosi. Nah, itu namanya anak sedang dalam keadaan tidak stabil atau dalam keadaan identitas gagal namanya. Pada saat itu kita iring dulu. Lama-lamaan kita cari solusinya. Nanti setelah anak itu menyadari kesalahan, itulah yang disebutnya dengan identitas sukses namanya. Anak itu mampu menyentabilkan emosi mereka pada saat mereka sudah melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, pada saat mereka melakukan kesalahan, jangan kita kritik dan jangan kita hakimi. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kadang-kala kita hakimi, kaulah yang salah, memang kau tiap hari kerja itu. Ya pada saat itu kalau anak kita buat itu pasti mereka emosi. Jangankan dengan kawannya, dengan kita juga dia emosi. Nah, pada saat itulah kita tidak boleh menghakimi atau membuat anak itu mengalami identitas gagal. Pada saat identitas gagal dalam saat melakukan kesalahan itu kita judge dan kita hakimi. Yang kedua, ajukan pertanyaan kepada siapa? Kepada yang anak yang melakukan kesalahan tadi. Membuat kesalahan itu wajar. Nah, itu dari kita ini iming-imingi dulu. Membuat kesalahan itu wajar. Nah, manusia tidak ada yang tidak kita bilang kan, manusia tidak ada yang sempurna. Bapak ini bukan manusia yang sempurna. Mungkin kalau bapak di posisi kamu, atau mungkin bapak atau ibu di posisi kamu, bapak akan mengalami hal yang sama juga. Nah, kita seakan-akan kita teman pada saat itu. Mungkin kalau bapak misalnya dalam keadaan dalam posisi kamu, bapak akan melakukan hal yang sama juga. Kita iring dulu seperti itu. Anak merasa bangga, oh bapak ini membela berarti pada saat dia melaksanakan identitas gagal tadi. Nah, kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, kita pecahkan bersama. Nah, bagaimana? Nanti kita cari solusinya ya. Dan jangan nanti kamu pada saat misalnya kamu bersalah, kamu merasa benar. Kita cari solusinya, siapa yang benar, siapa yang salah. Itu guru BK sebenarnya yang sudah mengalami seperti itu. Saya yakin Ibu Ranti itu sudah melakukan trik-trik seperti itu. Yang selanjutnya, validitas tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, jangan sampai nanti berkelanjutan. Kadang-kala anak-anak yang habis belago ini tidak selesai sampai di situ. Kadang mereka sampai di luar mereka lakukan lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ada dendam di antara anak. Memang tugas kita sangat berat sekali untuk menjadi penengah untuk murid-murid. Makanya benar-benar kita tahu kesalahan daripada murid ini. Kalau misalnya si A ini sudah tahu kesalahannya, nah kita bagaimana kita supaya untuk menjelaskan supaya itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf supaya jangan terjadi lagi setelah kejadian yang dilakukan di sekolah. Yang selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang menghakimi dan memojokkan. Itu yang tidak boleh. Kita kadang memojokkan anak. Pada saat itu anak butuh pembelaan sebenarnya. Kadang-kala mungkin dia pada saat dia memang benar kadang, dan pada saat benar ada saksi yang melihat yang seakan-akan yang benar itu yang namanya korban. Nah, itu yang kadang salah.
Nah, kita tidak tahu masalah yang sebenarnya, makanya kita tidak boleh menghakimi anak tersebut. Memang benar-benar harus kita perhatikan. Yang hal seperti ini kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kamu bisa saya saja bertindak lebih nah seperti ini. Mungkin pada saat itu kalau kamu tidak bisa menstabilkan emosi kamu bisa lebih tinggi lagi, lebih berbahaya lagi melakukan itu. Untungnya kamu bisa menstabilkan emosi kamu seperti itu ya. Kita ajukan pertanyaan seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, sesi ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini ada fase-fasenya. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi untuk intrinsik. Yang kedua, saat perilaku telah dievaluasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, baru kita ke keyakinan kelas tadi. Keyakinan yang kelas yang kita buat tadi, kita sambutkan dengan segitiga restitusi. Setelah mereka stabil emosinya, apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai belum dengan apa yang kita buat di kelas, keyakinan kelas. Nah, kata, oh salah Pak, memang saya yang salah. Berarti salah saya Pak. Nah, berarti mereka menyadari kesalahan mereka di situ. Memang ada fase-fase tertentu. Lanjut Pak, masih. Oke, untuk terakhir. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan seorang atau among, posisi manajer, ya kita, yang murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar pendidikan. Kita kalau di CGP ini namanya kita itu menghambakan murid. Menghambakan murid bukan berarti kita menyembah murid. Menghambakan murid itu berarti kita apa itu? Apa namanya Bu? Among kita meninggikan, membanggakan, kita beri semangat buat mereka. Seakan-akan jangan kita merasa lebih pintar dari murid. Sedangkan kadang kala ada pepatah itu guru itu lebih pintar semalam dari guru. Nah, jangan kita merasa, kadang banyak kita ini yang membuat kita ego itu, saya ini lebih dari kamu. Saya ini lebih paham dari kamu nah, jangan seperti itu sebenarnya. Kita menghambakan murid itu yang seperti kita kadang banyak yang murid Bu, kadang kita ada yang cuek kadang-kadang. Bu, boleh enggak curhat? Nah, kadang kita kalau anak. Nah, sebenarnya itu kalau kita sebagai manajer ada waktu dengan tidak waktu, kita luangkanlah waktu untuk dia. Kadang mereka memang benar-benar butuh masukan dari kita seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada nanti tanya jawab atau diskusi lah, nanti kami bersilakan. Kalau bisa kami jawab. Kalau tidak mungkin ada yang karena kenapa? Kami sebenarnya di sini dengan Pak Li banyak yang senior sebenarnya dari kami. Cuman kami karena tugas sebagai calon guru penggerak ya harus melakukan itu. Sebenarnya ya tadi kita bekerja sama yang namanya kolaborasi tadi. Mungkin apa yang kami tidak paham mungkin kami tanya nanti dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang lebih senior dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator Bapak Ahmad Taufik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Rojali dan Bapak Rudiartono selaku CGP Angkatan 7 yang sudah menyampaikan materinya mengenai modul 14 yaitu budaya positif dan budaya santun ya Pak ya. Nah, mungkin apa yang sudah disampaikan tadi peserta atau kita yang hadir di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, kami berikan waktu untuk menanyakan kepada pemateri kita. Kami persilakan. Ya, mungkin Ibu Santi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dan dengan penjabaran Pak Rozali dan Rudi tadi, kayaknya memang kita jadi guru nih benar-benar dituntut ikhlas, sabar. Jadi kayaknya kita yang harus mengikuti kemauan anak. Itu kan? Kita nggak boleh menghukum anak. Misalnya seperti bersihkan WC tadi kan. Itu. Sebenarnya kalau nyuruh anak itu disiplin, kayak dia datang misalnya 3 kali berturut-turut di jadwal absen yang piket itu kan, anak tuh telat terus. Sekali kita maafkan, 2 kali kita maafkan, 3 kalinya masa nggak boleh suruh bersihkan WC misalkan, biar dia kapok. Itu yang pertama. Kalau yang di dalam sekolah, dalam kelas maksudnya, kalau tugas ya, kan dalam satu kelas itu ada anak tuh yang memang malas. Tugas itu tidak dibuat-buat. Sekali 2 kali, ya tadi sabar. Tapi kan sabaran manusia kan ada batasnya kan. Kita panggil anaknya kan. Oke, terakhir ini Ibu peringatkan. Kapan kamu mau buat tugas? Besok katanya Bu. Ternyata besok juga tidak dibuatnya. Atau malah anak itu tidak masuk sekolah. Karena mungkin tadi dia merasa takut ditanyakan tugas. Jadi kita menghadapi anak seperti itu bagaimana? Sedangkan nilai nggak boleh ngasih nilai kecil, ya kan? Malas dibantu terus, dinaikkan terus. Apakah itu tujuan pemerintah untuk menjadikan seorang anak itu, oh dia harus masuk polisi? Sedangkan dari pelajaran di sekolah saja dia tidak disiplin, ya kan? Itu. Jadi bagaimana sikap kita sebagai seorang guru apabila kita menemukan siswa yang malas, rasanya bukan saya sendiri yang bukan ambil semuanya, ya kan? Alasannya besoknya sakit Bu, tapi besok lagi dia datang tidak juga dibawa, ya kan? Bagaimana seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Ya, silakan kepada Pak Rudi untuk menanggapi. Terima kasih Ibu Santi, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan memang benar-benar itu kita alami dan saya juga mengalaminya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya sebelum di sini dan mungkin dari pertama dulu di sini mungkin dibilang 85% berubah salah. Karena kenapa? Saya sebelum sekolah di sini, anak itu mungkin boleh ditanya dengan tempat saya sekolah itu, mungkin saya guru yang paling ganas. Guru yang bukan yang sabar menghadapi anak. Tetapi setelah mengikuti ini, mau tidak mau, oh seperti ini konsep yang harus kita lakukan. Nah seperti tadi mungkin kita belum lakukan yang segitiga restitusi tadi Ibu Santi. Segitiga restitusi kita tidak bisa terlepas dari teman sejawat, kepala sekolah dan orang tua. Nah seperti anak yang Ibu sampaikan tadi, misalnya anak itu sudah berulang-ulang kali melakukan kesalahan, terlambat sekali kita suruh bersih WC, kedua kali masih juga dilakukan tidak jero-jero, 3 kali juga dilakukan. Sebenarnya kalau di menurut Ki Hajar Dewanto itu bukan untuk membuat jerah anak, malahan mereka akan melakukan hal yang sama, mengulangi lagi. Oh karena hukuman ini gampang lah, saya akan melakukannya lagi, cuman dikasih. Nah kita Pak Li, namanya tadi membuat mereka berasa bersalah. Gimana membuat mereka berasa bersalah dan mereka menyadari kesalahan mereka dan tidak bisa terlepas kita dari orang tua. Makanya tadi kita sampaikan, mungkin kita panggil orang tua atau kita tahu dulu, dalamin dulu anak tersebut apa masalahnya. Nah tadi seperti kita tidak tahu kalau kita kan namanya anak, makanya kita samakan anak di pemerintah menyamakan pakaian ini sama rata karena kita tidak boleh membedakan si A dengan si B. Anak si A ini anak misalnya misalnya anak seorang pejabat, anak yang ini seorang petani, kita tidak tahu membedakan kalau dalam sekolah karena pakaiannya sama. Nah seperti itu tugas kita adalah memanggil anak tersebut dan kita dalami dulu anak masalahnya apa ya sebenarnya. Mungkin mereka, tapi dengan nada yang seperti saya sampaikan tadi, seperti yang kita lakukan di segitiga restitusi itu, kita benar-benar mendalami anak itu apa masalahnya di rumah. Kadangkala ada yang dia tinggal dengan ibu sambung, ada ayah sambung, otomatis mental mereka kena.
pasti mereka kena, dan mereka ternyata pada saat itu minta perhatian dari kita, Bu. Yusan. Nah, minta perhatian memang dia sengaja kadang tuh. Oh, saya dengan melakukan hal yang sama, saya akan terkenal. Oh, si Radit misalnya, Radit lagi, mereka akan terkenal dan mereka minta perhatian. Dan itu benar-benar sudah saya alami di kelas saya sendiri. Saya kemarin ngomong si siapa namanya yang nakal, si ya Allah, anak ini tinggal sabar ngelus dado. Tapi ternyata dia curhat. Saya gali sekali-gali. Saya melihat orang tuanya itu tidak ada masalah sebenarnya. Apa nak? Dia ceritakanlah masalah yang sebenarnya. Oh, begini. Walaupun mereka terlihat baik-baik saja, ternyata mereka tidak baik-baik saja. Nah, seperti itu. Itu menurut saya. Mungkin tambahan dari Pak Rozali. Baik, terima kasih. Mungkin kami menambahkan ke Ibu Santi bahwasanya itu siswa ini kadangkala melakukan kesalahan ini yang secara berulang, ada yang nggak benar, Pak. Nah, berarti kita harus mulai menyadari bahwasanya ada 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga kita menanggapi nanti siswa ini jangan langsung emosi. Bisa jadi siswa ini bertahan hidup tadi, survival. Jadi mungkin di rumah ada masalah, mungkin kemudian kasih sayang dan merasa pengen diterimanya itu belum dia dapat di rumah, cari perhatiannya di sekolah. Bisa jadi ingin penguasaan, power, menunjukkan bahwasanya dia ini punya kekuatan, punya kekuasaan. Akhirnya dia nunjukkan di sekolah dengan tingkah laku yang tidak benar. Kemudian pengen kebebasan dan kesenangan. Jadi kalau kita sudah ada mulai, oh anak ini setelah kita gali, dia ini butuh kasih sayang. Oh anak ini butuh kebebasan. Oh ini butuh ini. Baru kita melakukan tindakan segitiga restitusi tadi. Yang pertama itu kan kita ini gak langsung melakukan, kita kan ada posisi kontrol itu ada 5, Bu, tadi kan. Terserah kita mau ngambil yang posisi sebagai apa. Yang kami dapat itu ada posisi sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Tapi yang disarankan itu di dalam oleh kita sekarang itu adalah sebagai manajer. Kita kalau yang 3 atau 4 buah ini udah kita lakukan nih kadang. Penghukum paling sering, saya paling sering melakukan penghukum. Udah itu pembuat rasa bersalah itu biasanya ibu-ibu, wih lana. Jadi wajahnya menghibah gitu ya, seolah-olah bikin kecewa ibu terus nak kau nih nak. Nah jadi anaknya seolah, oh bersalah ini. Nah seperti itu. Atau sebagai teman, ay bro kau ini dari kemarin bikin salah terus, tapi kan kerjaan lagi ya. Nah itu ada juga seperti itu. Artinya ingin jadi sebagai teman atau sebagai pemantau. Kayak guru-guru yang wibawa kan. Nih sudah melakukan kesalahan, tahu konsekuensinya, kasih poin nanti. Nah itu seperti pemantau. Nah tapi yang lebih baiknya adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini nanti kita lakukan segitiga restitusi. Nah yang segitiga restitusi tadi yang dijelaskan oleh Pak Rudi tadi, itu kan ada 3 langkah. Yang pertama melakukan identitas kesalahan. Jadi si siswa ini kita tanya dulu. Kalau panas kita dinginkan dulu, kita stabilkan dulu. Sudah nyala stabil, baru kita lakukan validasi kesalahannya tadi. Kita ke validasi ini, makanya kita Bapak Ibu kita nanti kita ke depannya kita berkolaborasi membuat keyakinan kelas masing-masing. Saya harap nanti ke wali kelas kita buat keyakinan kelas. Ketika memvalidasi ini tadi, baru kita kembalikan bahwasanya mereka itu ada kesalahan yang mereka ketahui dari keyakinan kelas yang sudah dibuat atau keyakinan yang dari dirinya sendiri. Salah tidak kau ini tadi? Kalau dia sudah merasa, iyalah saya salah Bu, nah baru masuk yang terakhir tadi. Yang itu adalah, yang terakhir itu menstabilkan. Nah itu baru. Kalau sudah yang posisi yang terakhir itu baru kita masukkan tuh. Yang intinya harapannya nanti siswa ini tadi ketika yang terakhir itu dia baru menyadari kesalahannya, kemudian setelah dia sadari kesalahannya, dia akan kembali ke kelompoknya, maksudnya dia lebih kuat lagi. Tapi dia tidak malu. Tidak malu dia melakukan tadi itu akhirnya dia merasa minder dan sebagainya, tapi dia sadar. Nah inilah harapan kita ini tadi. Ada motivasi dari dalam.
bukan dari luar karena hukuman atau karena dikasih hadiah, kasih penghargaan dan sebagainya. Tapi memang dari dalam dia yakin yang dia lakukan itu salah dan dia pengen berubah. Nah ini yang sulit. Nah tapi bagaimana itu? Tapi rasanya kita semua nanti kalau sudah buat keyakinan kelas itu kan dia kan bukan kita yang buat aturan, tapi mereka sendiri yang buat keyakinan itu sendiri. Ketika dia menyadari, oh ini keyakinan yang aku yakinkan kemarin, berarti aku melanggar. Ketika dia merasa sudah melanggar, oh aku ingin berubah, ingin memperbaiki kesalahan. Mudah-mudahan ke depannya nanti itu akan jadi lebih baik. Itu aja mungkin bisa kami jawab Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tentunya kami kembalikan kepada penanya Ibu Santi. Di mana Ibu Santi penjelasannya? Ya, sudah bisa. Masih kita buka? Iya. Bagaimana? Bapak Ibu, Ciwi, Bu Wi? Iya. Ibu Rayuni. Ada Ibu Rika ya. Silakan Bu. Masih ada satu penanya lagi, Ibu Rika. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menambahkan pertanyaan dari Bu Santi. Ini kan pertanyaannya Ibu Santi tadi, kalau kita bisa memantaunya di dalam kelas yang kita ajar, untuk kita wali kelas, misalnya kita sharing. Seandainya anak itu bukannya kita bimbing, bagaimana kita melihatnya? Contoh satu aja. Seperti anak 9 kelas Bojes, kita kan udah nakal sekarang. Gimana kita sharingnya? Kita bertemu jarang. Tapi dia nggak bikin kesel. Kadang masuk ke kelas saya itu terus masuk ke jam pelajaran saya. Kita usir sudah, dibaikin sudah, diteriakin sudah, tapi masih juga. Si Rafael juga gitu. Kita nggak ngajar dia. Tapi suka sekali. Bagaimana tanggapan kita? Alternatif kita dalam menyelesaikan yang seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rika atas pertanyaannya. Mungkin akan ditanggapi oleh Pak Rudi duluan. Ya, silakan Pak Rudi. Terima kasih Ibu Rika. Masalahnya yang kelas yang tidak kita ajar kayak gitu ya. Yang seperti si A tadi yang melakukan kesalahan. Nah itulah makanya kita perlu kolaborasi tadi Bapak Ibu. Kalau kita ada kemarin sudah saya sampaikan dengan anak-anak di kelas 9D. Karena kenapa? Saya lihat murid-murid kita ini, guru yang tidak masuk di kelasnya dianggapnya bukan guru. Nah kemarin saya jelaskan. Nah anak-anak sekalian, maksudnya dicuekin. Banyak yang seperti itu kan. Nah kemarin saya jelasin dengan 9D yang saya sudah masuk. Nah Bapak maaf ngomong, walaupun Bapak lewat, Bapak itu memperhatikan kamu. Kenapa? Yang Bapak perhatikan dan Bapak alami. Yang kelas yang tidak Bapak ajar, seakan-akan kamu tidak kenal dengan guru tersebut. Padahal itu adalah guru kita. Nah Bapak saya sampaikan. Nah kenapa? Karena antara guru dengan satu itu ada sangkut pautnya. Jangan kamu kira misalnya yang ngajar matematika di kelas D itu tidak sangkut pautnya dengan yang ngajar bahasa Indonesia di kelas A. Ngapa Pak Cak itu? Ya nanti mereka akan waktu di rapat itu akan dijelaskan, akan dibawa masalah kalian. Nah seperti ini yang saya sampaikan kemarin. Setiap mulai kemarin sudah saya terapkan dan saya ingatkan sebelum saya mengajar itu, tolong ya nak, kalau kamu lihat guru yang bukan ngajar di kelas kamu seperti guru yang ngajar di kelas kamu, hormati, salami, sapa, salam. Jangan cuek, karena kenapa? Diperhatikan memang seperti itu yang banyak dilakukan oleh anak-anak kita. Nah menurut saya kalau yang seperti itu tadi, tapi kebetulan saya ngajar di kelas itu ini. Dan kebetulan si anak kita ini tadi, kalau di jam saya, alhamdulillah semenjak dia kemarin Bu ini, Mas Zalia, keluar masuk, saya biarkan waktu ada anak PPR. Silakan nak, kamu ndak ngapo silakan. Yang mana kamu senang belajar. Kalau kamu senang bermain pada saat jam pelajaran Bapak ya silakan. Bapak tidak marah. Tapi tolong hargai Bapak karena kamu jam pelajaran Bapak. Nah habis itu alhamdulillah keluar aja tidak berani keluar kelas karena saya sudah memberikan kebebasan. Silakan. Saya
saya tidak marah, bapak tidak marah. Kamu tidak keluar silakan, kamu tidak belajar kelas bapak silakan. Kalau menurut saya, kalau yang tidak ngajar itu, ya tadi ibu, mungkin karena dia mungkin merasa bukan kita bukan gurunya. Nah kita mungkin kita yang terlebih dahulu bahwa itu adalah murid kita. Kita berlakukan seperti apa yang kita lakukan di kelas yang kita ajar. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Kadang-kala kita tidak ngajar, anak itu bermasalah. Nah kalau yang lebih bagusnya kita tetap panggil anak itu, walaupun dia bukan kita ajar. Misalnya si Rafael tadi, kita tidak ngajarnya kan. Kalau dia misalnya kita melakukan kesalahan di depan kita, itu udah tanggung jawab kita menurut saya. Mungkin menurut Pak Rozali, silakan. Saya kira sama seperti Pak Rudi katakan tadi, bahwasanya itu tanggung jawab sama. Selama dia masih siswa kita SMP Negeri 2, itu adalah siswa kita. Dan kita juga punya hak dan kewajiban juga untuk menegur anak tersebut. Saya kira seperti itu Bu Rika. Jadi kalau melihat dia dengan perlakuan guru yang berbeda, yang tidak masuk dia cuek, kemudian kalau dengan guru yang masuk dia nurut, artinya anak ini ada yang salah ini. Mungkin dia butuh kasih sayang dan perhatian. Mungkin belum dapat belayan dari Bu Rika ini. Belayan kasih sayang Bu Rika ini kan biasanya tangannya agak berat. Nah hati-hati. Nah kasih tahu aja Bu Rika. Mungkin anak ini butuh perhatian. Jadi pengen ditengok terus sama ibu. Ibu lagi ngajar di kelas yang lain, ibu udah ngajar tapi lalu nongol kan. Nongoli wajahnya. Mungkin anak ini butuh perhatian. Tipe-tipe anak yang butuh perhatian. Tapi mudah-mudahan kalau yang kita sudah tegur, kita ini kan. Nah ini mungkin perlu kolaborasi dengan wali kelas. Nanti wali kelasnya akan memanggil anak tersebut, mungkin akan ada penjelasan. Apalagi kalau sudah membentuk keyakinan kelas, mudah-mudahan anak ini bisa kembali lagi ke lebih baik lagi. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, bagaimana Ibu Rika atas pertanyaannya? Sudah pas atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Rudi dan Pak Rozali? Sudah pas? Sudah ya? Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya mungkin akan segera kita akhiri. Tidak ada ya? Mungkin sebelum diakhiri ada pesan dan kesan yang mau disampaikan oleh pemateri. Bapak Ibu, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan mohon maaf, mungkin ada waktu yang termakan di kegiatan kami ini, seperti mungkin ada yang ngajar, kami mohon maaf. Tanpa ada kerjasama antara Bapak Ibu dengan kami, maka acara kami tidak akan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dengan support Bapak Ibu yang sudah bisa berkolaborasi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami doakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menyusul untuk kegiatan CGP yang seperti kami lakukan pada saat ini. Dan Bapak Ibu, kami tidak berhenti sampai di sini karena kegiatan kami belum selesai. Kami nanti mungkin akan membutuhkan, saya mungkin nanti minta bantuan Ibu Rahyuni, mungkin minta bantuan sama Ibu Roberti, Ibu Sri, Ibu Dewi, dan ibu-ibu yang lain. Kami mohon maaf nanti kalau misalnya kami butuhkan untuk mendukung atau membantu kami Bapak Ibu ya. Dan untuk kegiatan ini saya Rudi Hartono MPD mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan alhamdulillah kegiatan kami hari ini sudah selesai dan kami ucapkan terima kasih. Silakan Pak. Baik, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bisa menghadiri acara diseminasi kami ini. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan yang berikutnya, dan budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita yang kita cintai ini. Saya M. Rozali SPD mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi pesan dan kesannya yang disampaikan sebelum kita akhiri kegiatan ini, bahwasannya kedua pemateri kita mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir dalam mensupport kegiatan ini, karena dengan kehadiran kita acara ini lebih hidup dan lebih ada interaksinya. Dan tadi juga pemateri menyampaikan bahwasannya kegiatan ini masih berkelanjutan di kegiatan modul berikutnya, dan masih mengharapkan kita untuk hadir lagi di kegiatan ini tentunya ya Pak ya. Ya, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku
Pembawa acara tentunya tidak lepas dari salah dan khilaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sesi foto bersama, mungkin yang ada waktu, kalau yang mau masuk